Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips ya, dan bagaimana untuk seorang teknisi membeli sebuah barang ya untuk perlengkapan servis. Jadi tidak hanya terpaku dengan toko ya, toko sekitar kita, namun kita juga perlu mencari barang dari online ya, karena selain harganya murah, itu juga banyak pilihannya. Oke, untuk teman-teman, yuk simak videonya sampai selesai. Mate gua. Oke, pada video kali ini ya, saya belanja online. Ini ada dua buah paket kiriman. Yang satu ini dari Shopee ya, saya belanja di lapak atau tokonya Ipen 123. Dan yang satunya lagi ini saya beli ya di Bukalapak. Untuk nama tokonya pun sama dari tempatnya si Ipen. Namun di sini kebetulan kemarin ordernya berbeda ya waktunya. Jadi yang dari Shopee itu saya order di sore hari, kebetulan ada orderan lagi saya order di malam hari, itu saya gunakan aplikasi Bukalapak ya. Jadi yang pertama itu dari Shopee dan yang kedua saya dari Bukalapak. Untuk pengirimannya sama, ini saya pakai si cepat karena si cepat ini ya memang benar-benar cepat ya, bisa lebih cepat dari estimasi biasanya ya. Biasanya 3 hari, ini terkadang 2 hari sudah sampai. Oke, untuk kita lihat isinya apa saja, kita bongkar terlebih dahulu ya. Ini diantaranya adalah spare part yang saya belanjakan karena ada harapan ya, ada servisan yang saya cari di toko sekitar saya. Di sini barangnya susah, dan kalaupun ada lumayan mahal. Jadi ini saya belikan online. Selain kita dapat barang murah, juga kita bisa membeli untuk yang lainnya ya, jika kita pengen lihat-lihat atau sekedar koleksi mungkin untuk tambahannya. Oke, jadi yang dari Bukalapak ini saya beli beberapa IC ya, karena dapat garapannya susah-susah. Jadi untuk IC-nya saya belanjakan online. Sekalipun ongkirnya mahal, namun untuk harga barangnya sendiri lumayan murah. Oke, di sini ada beberapa IC ya, IC CPU. Coba kita lihat isinya. Oke, ini ada 3 bungkus ya. Yang pertama ini ada RF5428 ya. Ini saya beli 1. Packingnya ini packing bening ya, packing sendiri, jadi tidak menggunakan packing seperti LF ataupun packing BT ya. Jadi ini packing sendiri dari tokonya Ipen. Ini 1 piece untuk RF nya. Kemudian selanjutnya ada lagi ya, ini ada IC CPU ya, MSM 8917 9AA. Ini juga saya beli 1 buah karena ya harganya lumayan tinggi ya, 100 lebih. Jadi belanjanya nggak berani banyak. Kalau satu harapan saya punya hanya 1 saja untuk IC CPU seperti ini. Kemudian ini ada lagi IC CPU ya, berbeda tipe. Ini MSM 8917 2AA ya. Ini juga saya beli 1 piece. Untuk 1 kasus, 1 garapan itu saya belanjakan biasanya 1 piece. Kalau misalnya gagal, nanti biasanya saya belanjakan untuk sekali atau 2 kali, itu ya masih nggak apa-apa. Oke, jadi yang dari Bukalapak ini hanya saya membeli spare part IC ya, 3 buah, 2 buah IC CPU dan 1 buah IC RF. Oke, kita akan bongkar untuk paket yang satunya lagi. Oke, ini yang dari Shopee ya, kita buka saja. Jadi ini IC ini kenapa saya beli dari tokonya Ipen ya, jadi karena banyak sekali reviewnya itu bagus-bagus ya, banyak sekali IC-IC yang dijual itu tested ya. Jadi dari situ saya ingin mencoba apakah benar-benar IC-nya itu tested ya, karena ya memang sedikit lebih mahal daripada toko lainnya, cuman karena reviewnya bagus-bagus saya jadi ingin membeli dari tokonya Ipen. Oke, ini dari Shopee saya belanja beberapa tipe ya. Ini ada konektor cas untuk HP Cina ya, konektor cas 5 pin. Oke, ini lebih mirip dengan konektor cas smartphone
Andromax ya untuk kakinya, namun saya beli ini banyak karena dia universal ya. Untuk handphone sekarang itu Android itu untuk banyak, untuk di Xiaomi bisa, jadi yang 5 pin itu benar-benar universal kalau kita pakai yang model Smart Friend. Oke, kemudian di sini ada lagi ini bubble ya, ini pelindung biar barangnya terlihat padat, jadi biar tidak gojlak di dalamnya. Oke, ini ada lagi saya beli sebuah plat cetak IC ya, ini universal, dan ini juga saya beli kuas untuk bersih-bersihin handphone maupun untuk bersihin komputer ya, karena dia kecil jadi bisa menjangkau bagian celah-celah yang sulit dijangkau oleh kuas-kuas besar. Jadi untuk komputer bisa, untuk handphone ya juga bisa. Oke, seperti ini ya untuk ukurannya, perbandingan dari mesin handphone dan kuasnya. Jadi ada beberapa alat yang biasa saya pakai untuk bersihin handphone ya, itu ada kuas, juga ada sikat gigi bekas. Oke, ini yang saya beli ini plat cetak IC universal, ini dari brand atau mereknya Amoy ya, tulisannya itu Amawe ya. Ini platnya sering saya pakai, itu bagus dia untuk hasil cetaknya. Dan ini ada satu buah IC audio ya, Samsung A10, kemarin dapat kasus handphonenya, katanya sih gara-garanya jatuh, cuman nggak tahu ya benar atau enggaknya, tapi yang jelas setelah dicek handphonenya nyala itu suaranya kresek-kresek ya. Jadi saya coba belanjakan IC audionya ya. Ini IC audio Samsung ya, Samsung A10. Oke, karena di sini masih sulit carinya, tapi dari tokonya Ipen dia sudah ready stock ya. Jadi untuk kodenya itu SMA 130 ya. Untuk kode IC audio Samsung Galaxy A10. Oke, kita kasih label aja biar nanti nggak lupa. Kodenya SMA 130 1301 ya. Oke, jadi untuk produk dari event sendiri, setiap saya membeli sebuah IC itu rata-rata packingnya plastik bening ya, packing sendiri, jadi bukan yang merek LF atau bukan yang merek BT. Dan ini untuk kasus handphone Samsung A10 yang akan saya eksekusi. Ini sudah saya persiapkan, sudah saya bongkar, nanti tinggal pasang ya untuk IC audio Samsungnya. Meskipun kecil, ini harganya juga lumayan ya, di atas 50.000. Oke, jadi dari Shopee ini beberapa tipe, diantaranya Smart Friend tadi ya, konektor, kemudian plat cetak IC universal dari Amoy, kemudian ada IC audio dan ada kuas ya, 2 buah. Ini dia untuk brandnya, untuk Amoy. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa pakai plat cetak yang merek ini ya, karena selain bagus juga mempermudah ketika proses mencetak IC ya. Ada juga sih memang universal yang merek lain, cuman menurut saya setelah saya coba itu lebih sulit ya. Jadi sekalipun Amoy ini mahal ya, tapi untuk hasilnya itu lumayan bagus dan awet juga platnya ini. Nanti akan kita review ya untuk mencetak sebuah kaki IC, karena kalau kita harus beli plat cetak IC per tipe seperti ini itu akan menghabiskan banyak biaya. Jadi kita butuh juga untuk plat cetak IC yang universal ya, karena setiap kaki IC itu kan kalau kita turutin untuk per tipe itu benar-benar makan biaya banyak. Satunya ini untuk produk Amoy itu di atas 50.000 ya harganya. Jadi kalau kita punya 10 udah jelas itu udah sekitar 500 ribuan. Oke, ini saya punya yang diantaranya ini ada untuk plat cetak IC power ya, ada PM1, ini untuk Qualcomm ya, ini ada PM2, ini sering banget saya pakai, dan kemudian ini ada MT1 ya untuk MediaTek. Untuk yang MT2 saya belum beli, nanti kalau ada garapan baru ini saya akan beli. Jadi tidak pernah stok, tapi kalau ada garapan pasti akan saya belanjakan. Oke, jadi saya sudah nyicil beberapa cetakan ya untuk plat ini, nggak banyak, tapi ya kalau ada garapan pasti saya usahakan untuk membeli. Ini ada plat cetak MMC ya, dan ini ada plat cetak IC BTR. Oke, dan ini ada plat cetak MMC ya, yang biasa, kalau yang ini kecil.
Oke, baiklah, buat teman-teman yang mungkin masih pemula, bisa coba deh pokoknya untuk produk kamu ini bagus, nggak mengecewakan hasilnya sekalipun mahal, tapi bisa kepake untuk jangka panjang ya. Jadi untuk rekomen tetap sementara ini saya pakai produknya Amoy. Baiklah, buat teman-teman jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu. Salam teknisi otodidak.